Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 18 September 2021 tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, pohon dikenal orang dari buahnya. Buah akan menunjukkan yang mana pohonnya, kira-kira begitu. Hidup anak-anak Tuhan tentu tidak akan jauh dari apa yang diteladankan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu cerminan hidup kita, pancaran kehidupan kita adalah cerminan kehidupan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus yang adalah murah hati, yang memberikan dirinya menjadi korban untuk keselamatan kita, menjadi tebus atas dosa-dosa kita. Oleh karena kita sudah beroleh kemurahan daripada Tuhan, di dalam firman ini Yesus mengajar, Yesus meminta kita untuk hendaklah kamu murah hati. Kata hendaklah ini adalah keharusan. Tidak boleh ditawar, tidak boleh bilang tunggu, tidak boleh bilang nanti, tidak boleh bilang sabar dulu. Tetapi ya, anak-anak Tuhan yang beroleh keselamatan, yang beroleh kemurahan Tuhan, harus hidup di dalam murah hati. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghidupi yang murah hati di dalam kehidupan kita. Tentu kita bisa menerima kekurangan orang lain.
kita bisa memberikan maaf kepada orang lain. Jika kita tidak memberikan maaf, justru sebaliknya kita menjadi hakim atas diri orang lain. Apapun yang dibuat orang lain salah, apapun yang dilakukan orang lain tidak benar, kita menjadi hakim atas mereka. Itu bukanlah cerminan anak-anak Tuhan. Itu bukanlah cerminan anak-anak yang hidup di dalam kemurahan. Tetapi bagaimana kita diajar untuk memberi maaf, memberi ampun kepada orang lain. Karena kita sudah lebih dulu mendapatkannya daripada Tuhan. Kita lihat atau kita ingat cerita tentang kentang. Ketika kita membawa kentang 3, 4, 5, 6, sejumlah banyak orang yang kita benci, sejumlah banyak orang yang tidak kita suka. Kalau kita tidak suka kepada 3 orang, kita bawa kentang 3. Setiap hari kita bawa, tiap hari. Besok, lusa, 3 hari, 4 hari, seminggu kentang ini akan busuk. Ketika kita bawa terus, busuk ini akan merusak penciuman kita. Busuk ini akan mengganggu kehidupan kita. Kalau kita bawa terus. Tetapi ketika kita tidak membawa kentang itu, kita tidak akan mendapatkan yang busuk. Seperti itu juga sakit hati, amarah, benci yang terus kita bawa setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu akan menggerogoti hati kita dan membuat kita pun menjadi busuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu nasihat ini bukanlah sembarang nasihat yang diberikan Yesus kepada kita. Setiap kita harus memberi ampun, setiap kita boleh menerima kekurangan orang lain. Bermurah hati, memberi pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup di dunia ini yang tidak luput dari kesalahan. Saudara dan saya bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia lemah yang butuh dukungan, yang butuh support, yang butuh doa dari saudara-saudara kita, dan butuh juga pengampunan dari orang lain. Lihatlah apa juga yang dikatakan kalau kita mau baca perikop ini. Lanjutannya di ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Semua yang kita perbuat itu adalah ukuran yang akan diberikan juga kepada kita. Ketika kita berbuat baik, ukuran itu jugalah yang akan kembali kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kecurangan, ukuran itu jugalah yang akan dilimpahkan kepada kita. Tidak ada perbuatan yang tidak memiliki konsekuensi. Semua ada konsekuensinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu murah hati. Jadilah berkat, berbuat baik setiap waktu, memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Karena engkau adalah anak-anak Allah yang sudah menerima kemurahan daripada Tuhan. Jika kita sampai pada hari ini, jika kita boleh hidup sampai hari ini, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena banyaknya uang kita bisa beli vitamin, beli makanan yang enak, yang nikmat. Tetapi jika kita sampai pada hari ini, seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, pakailah kemurahan Tuhan setiap hari di dalam hidupmu, dan bermurah hatilah kepada semua orang. Karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam kemurahan hati. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk boleh mengampuni saudara-saudara kami, untuk boleh menerima kekurangan dan kelemahan saudara-saudara kami, untuk kami boleh hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami tidak mampu tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, beri kami hikmat supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami senantiasa hidup di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.